Haleluya. 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 Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang terakhir dan hari Selasa 2 hari yang akan datang kita sudah memasuki bulan Februari. Haleluya. Begitu cepat sekali waktu berlalu sehingga seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa kalau masuk bulan Januari kita masih mengatakan suasana tahun baru. Tapi ketika sudah masuk Februari, sebentar lagi kita akan memikirkan bagaimana kita akan memasuki dan bagaimana kita akan merayakan hari Paskah ya, sebab waktu begitu cepat. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22 Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama dan saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua. Sekali lagi Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing, dan bagi mereka yang sudah terganggu mungkin penglihatannya tidak jelas boleh langsung di slide sudah ada. Dan saya bacakan buat kita semua. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya. Haleluya. Jemaat Ibu silakan duduk. Sekali lagi, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Puji Tuhan. Saya selalu berkata bahwa kalau kita berbicara firman Tuhan, terus membicarakan tentang Daud, rasanya kalau kita membuka kitab Mazmur, kita akan menemukan banyak hal tentang Daud dalam kitab Mazmur. Sebab dalam kitab Mazmur memang ada beberapa penulis, tapi kita tahu bahwa yang paling banyak mencatat adalah Raja Daud, dan ada banyak yang dikatakan dengan Mazmur Daud. Ya. Bagaimana dia mengungkapkan isi hatinya. Nah, dalam ayat ini, dalam Kisah Rasul, di situ dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, dan tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana kehidupan yang berkenan. Saya percaya dalam Kisah Rasul ini tentu ada dasar. Sekali lagi, ada dasar. Sampai ayat firman Tuhan ini berkata bahwa Daud berkenan di hati Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini tidak sembarang muncul begitu saja tanpa ada dasar. Makanya kita akan melihat mengapa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Apa kriteria Daud? Sehingga Daud dikatakan oleh Alkitab, dia adalah orang yang berkenan. Dan untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, harus model seperti apa? Harus yang bagaimana? Hari ini kita mau belajar dari seorang Daud, supaya kita juga mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya semua kita yang ada hari ini, semua mau berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mau berkenan kepada Tuhan. Semua kita mau berkenan. Saya mau berkenan di hadapan Tuhan.
Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak dulu kita melihat satu ayat tentang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Mazmur 37, kita lihat dalam kitab Mazmur kitab 37, mari kita lihat bersama-sama. Mazmur 37 ayat 23 dan ayat 24. Sebelum kita akan melihat beberapa kriteria Daud, kita lihat dulu ayat ini. Mazmur 37 ayat 23 dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya menggarisbawahi di sini, yaitu yang hidupnya berkenan kepadanya. Ternyata menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan luar biasa. Ayat berkata Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Terus di bagian yang berikut dia katakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan yang akan menopang tangannya. Saya percaya walaupun kita sudah terus belajar hidup berkenan kepada Tuhan, kita pasti seringkali sadar atau tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi kalau hidup kita, hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan Tuhan, ayat ini berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sekarang saya mau tanya, kalau Daud berkenan kepada Tuhan, sebelum kita masuk dalam beberapa kriteria itu, saya mau tanya, apakah seumur Daud tidak pernah berbuat dosa? Saya mau katakan saya tidak jamin. Bahkan ada ayat yang mencatat tentang kesalahan Daud. Artinya, bukan berarti Daud tidak pernah melakukan dosa. Tapi kenapa Daud dikatakan oleh Alkitab berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Dengan kata lain, dikenan oleh Tuhan. Nah, mari, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat beberapa kriteria Daud. Yang pertama ini, masih di Mazmur. Yang pertama, Mazmur pasalnya yang kelima. Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Seperti ini bunyi firman Tuhan, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Kalau kita lihat topik ayat ini di pasal ini dikatakan doa pada pagi hari untuk memimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Hal yang pertama yang kita akan belajar dari Daud, yaitu Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini adalah salah satu kriteria yang ada pada Daud, sehingga Daud dikenan dan berkenan kepada Tuhan. Karena Daud adalah orang yang selalu memiliki hubungan yang intim, yang begitu erat dengan Tuhan. Dengan kata lain, dalam kehidupan Daud, tiada hari tanpa dengan Tuhan, tiada waktu tanpa dengan Tuhan. Apa ini saudara artinya? Hari-hari ini, di tengah-tengah berbagai kesibukan, bahkan di tengah berbagai-bagai
keadaan-keadaan yang terjadi di luar sana, jangan lupa kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya pernah katakan, dan tentu berdasarkan Alkitab, bahwa orang yang mampu bertahan di akhir zaman adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang akan kuat menghadapi keadaan akhir zaman adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu pun Daud pernah mengungkapkan, hanya dekat Allah saja aku jadi tenang. Daripadanya lah, daripada Tuhan, keselamatanku. Sudah 2 tahun kita merasakan suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemi COVID-19. Membuat banyak perubahan-perubahan yang luar biasa yang terjadi di hampir seluruh dunia ini. Dan saya mau katakan, kalau kita bisa melewati kurang lebih 2 tahun dan kita boleh ada sampai hari ini, saya boleh katakan itu seperti Alkitab berkata, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi itu semua hanya oleh kuat kuasa Tuhan yang apa? Memampukan dan memberi kekuatan kepada kita. Hanya oleh pertolongan Tuhan. Ya. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Daud, Alkitab berkata dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, di hatinya Tuhan. Dan saya percaya juga kita adalah merindukan hal itu. Biarlah hidup kita ini berkenan di hatinya Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, apakah Daud tidak pernah melakukan kesalahan? Wow, pernah saudara. Dan itu dicatat Alkitab kesalahannya Daud. Kesalahannya Daud itu gak kecil, besar kesalahannya. Bukan hanya mengambil sepotong roti, atau itu besar. Bahkan berhubungan dengan nyawa orang. Dia merelakan seorang prajurit tertembak demi apa yang dia inginkan. Itu bukan, kalau ibaratnya saya bukan tukang ukur dosa, bukan. Tapi kalau dilihat dari perbuatan Daud itu berdosa luar biasa. Menghilangkan nyawa orang dengan sengaja loh. Dan melakukan lagi dosa dengan istri dari orang yang dia biarkan untuk melayani nyawanya. Tapi kenapa ayat firman Tuhan Daud berkenan kepada Tuhan? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Jadi bagian yang pertama, kriteria yang ada pada Daud selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Selalu dia membereskan kehidupannya setiap saat dengan Tuhan. Selalu dia mempertaruhkan kehidupannya hanya dengan Tuhan. Apapun dia akan lewati hari itu, dia sudah mengawali bersama dengan Tuhan. Sebab kalau kita lihat ini adalah doa pada pagi hari. Saya memberikan sedikit kesaksian bahwa pentingnya kita berdoa di pagi hari. Kita berdoa di pagi hari itu artinya sebelum kita beraktivitas melakukan kegiatan di sepanjang hari, kita sudah datang dulu berjumpa dengan Tuhan. Dan kita juga sudah menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita. Tubuh, makanya kalau serahkan bukan cuma bilang tubuh, jiwa, dan roh. Jadi 3 dimensi yang ada dalam hidup kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Sepanjang hari ini kita serahkan kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita. Aktivitas besok juga demikian. Besoknya lagi dan seterusnya. Dan Daud sudah menjadikan itu gaya hidupnya setiap pagi. Dan itu yang saya katakan tadi, Daud memiliki keintiman. Intim terus dengan Tuhan, berhubungan terus dengan Tuhan. Nah, yang kedua, kita akan lihat apa kriteria Daud sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari saya mengajak lagi kita melihat bagian yang kedua dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Saya tidak akan membacakan semua sebab ayat ini panjang. Kalau dibacakan semua, saudara nanti bisa tuntaskan baca di rumah. Tapi
baca mulai ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Dan inti daripada topik ayat-ayat ini, yaitu di sana dikatakan perkelahian Daud dengan Goliat. Bagian yang kedua, kriteria yang ada pada Daud, yaitu Daud tidak takut dan tidak mundur dalam menghadapi keadaan apapun juga. Sekali lagi, Daud tidak takut, bahkan Daud tidak mundur apapun tantangan persoalan yang dia hadapi. Dan itu nyata dalam cerita Alkitab ini, yaitu tentang bagaimana Daud menghadapi Goliat. Kalau kita baca mulai ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-58, kalau kita melihat di situ bahwa Daud sama sekali tidak ada rasa takut dan tidak mundur sedikit pun untuk menghadapi Goliat. Apa makna daripada apa yang kita akan lihat pada hari ini? Yaitu bagian yang kedua, Daud itu berkenan kepada Tuhan sebab Daud punya keyakinan kalau Tuhan yang menyertai dia, apapun yang dia hadapi, Tuhan pasti kasih dia kemenangan. Itu Daud iman. Bahkan kalau kita baca dalam ayat apa selanjutnya, dia katakan kepada Goliat, engkau menantang. Engkau menantang. Seolah-olah engkau menantang umat kepunyaan ini. Umat milik Tuhan engkau tantang. Ya. Engkau menantang. Dan pada waktu itu juga, Daud tidak mundur. Dan tentunya seperti yang saya katakan, saya bacakan ada beberapa saja. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Saudara, kalau saya melihat ini kan sebetulnya mau berperang, ya. Tetapi dalam peperangan pun kita melihat di sini Daud menyampaikan hal ini. Istilahnya Daud seolah-olah mengadakan penginjilan di tengah-tengah peperangan. Dia memperkenalkan Allah yang disembah oleh orang Israel. Allah yang disembah oleh orang Israel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Dan seperti yang saya katakan tadi, Daud tidak takut, Daud tidak mundur sedikit pun dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang dia hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar kepada Daud, luar biasa, saudara. Bahkan pernah saya katakan, ada begitu banyak raja-raja yang pernah memerintah bangsa Israel, yang pernah menjadi raja Israel. Tetapi belum pernah ada raja yang sehebat yang dicatat Alkitab seperti Daud. Belum. Bahkan negara bangsa Israel pernah mengalami kejayaan, pernah mengalami katakanlah satu pengaruh besar, itu ada pada pemerintahan Daud. Negara Israel disegani pada waktu itu bukan pada pemerintahan raja yang lain, tapi pada waktu pemerintahan Raja Daud. Karena memang Daud ini suka berperang, ya. Dia suka dengan tantangan, ya. Dan pada waktu pemerintahan Daud, wilayah bangsa Israel luas karena dia geser terus, ya. Misalnya di Golan dia geser, di dataran tinggi dia geser. Pokoknya waktu pemerintahan Daud besar sekali wilayah mereka. Karena Daud berperang terus, dia tidak takut dengan tantangan apapun, ya. Apalagi kalau yang lawan, wah, dihadapi, saudara. Karena Daud tahu kalau dia berperang, dia disertai Tuhan, dan Tuhan akan kasih kemenangan. Itu persoalan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kita akan melihat
kenapa Daud itu sangat berkenan di hati Tuhan. Mari kita lihat bagian yang kedua, masih dalam 1 Samuel. 1 Samuel 26. Sekali lagi, 1 Samuel 26 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saudara boleh baca satu pasal ini, tapi saya hanya mengambil ayat yang saya rasa untuk boleh menjadi atau saya mulai saja dari ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 26 mulai ayat 7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati. Entah karena ia pergi berperang dan entah hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Saudara, bagian yang ketiga, mengapa Daud itu dikenang dan sangat berkenan kepada Tuhan. Kita sudah membaca, walaupun saudara lebih lengkap baca satu pasal ini di rumah, saudara boleh baca. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini begini. Daud, walaupun dia saya katakan tadi adalah orang yang suka berperang, tapi ada yang pantang bagi Daud. Yang tantang bagi Daud apabila orang itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang diurapi oleh Tuhan bagi Daud itu bukan musuh, dan itu bukan orang yang dia harus hadapi. Walaupun pada waktu itu sebetulnya Saul sudah melakukan hal yang tidak baik, Saul sudah melakukan hal yang katakan tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Daud tahu bahwa Saul pernah diurapi menjadi raja, sehingga Daud tahu bahwa dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat 15. Di situ dikatakan apa? Jangan mengusik hamba-hambaku atau nabi-nabiku yang kuurapi. Daud tahu itu. Daud tahu bahwa orang yang diurapi oleh Tuhan jangan pernah kita melakukan apapun juga. Entah itu melukai dia, entah itu melakukan hal yang tidak baik, jangan, saudara. Saya harus katakan kepada jemaat untuk hari ini. Seandainya dan sebagai manusia tentu kita semua pernah melakukan kesalahan, kekeliruan, termasuk saya. Saya nggak usah juga ngomong saudara, termasuk saya. Yang saya ingin sampaikan begini. Seandainya ada yang saudara lihat dari saya tentunya, entah itu perkataan, entah itu perbuatan, entah itu sikap saya, saudara jangan berkata gimana, serba salah kita ya. Kalau nggak mau ngomong soal perkataan gimana? Kalau ngomong tak dosa, gini.
Kalau misalnya saya melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak berkenan, perkataan saya, ucapan, sikap saya kepada saudara, kepada siapapun. Terus saudara mungkin, waduh, kalau mau ngomong salah, nggak ngomong juga salah. Di sisi lain ada Alkitab bilang bahwa kalau orang melakukan kesalahan harus kita memberitahu. Karena ada ayat bilang, ya, kasih tersembunyi itu dosa. Ya, dan kekurangan yang nyata-nyata itu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara tetap bagaimana ya? Saya mau katakan begini kepada jemaat ini ya. Kalau saudara melihat hal itu, dan itu kepada siapapun juga, kepada hamba-hamba Tuhan siapapun, kalau yang saudara kenal misalkan, saudara bagaimana supaya di sini firman Tuhan katakan, Daud dia tidak berani melakukan apa-apa kepada Saul karena dia orang yang kurang. Kalau melakukan kejahatan itu memang tidak boleh. Tapi kalau itu adalah sesuatu kebaikan, saudara boleh lakukan dengan apa? Misalkan seperti saya contohkan tadi, saya melakukan hal yang katakan bilang keliru, saudara boleh ngomong. Ya terang-terangan, Pak Pendeta ya saya mau ngomong nih. Kayaknya tadi Pak Pendeta melakukan ini atau berucap ini dan sebagainya. Nah, itu kan dosa. Yang salah, yang dosa, kalau saudara ketemu saya diam, tapi di luar saudara itu kemana tuh? Itu yang salah. Itu mengusik. Tapi kalau saudara misalnya ngomong, itu bukan berarti juga sudah amat terus saudara nggak boleh ngomong, boleh sudah. Agama maaf, tadi bagaimana? Kayaknya itu keliru nih bagaimana? Coba deh, itu nggak dosa. Yang dosa setelah saudara pulang ke rumah, mulai saudara ngoceh. Aduh, Pak kemarin. Nah itu yang dosa. Itu termasuk dosa mengusik hamba Tuhan. Itu. Saya harus kasih tahu. Sebab bahaya kalau nggak dikasih tahu sama jemaat. Kalau ada sesuatu yang menurut saudara tidak berkenan atau ada hal yang saudara boleh ngomong. Siapa bilang nggak boleh? Saya juga kepada pimpinan gereja misalkan, saya bisa ngomong dong. Biarpun dia umurnya lebih jauh lebih tua, tapi kalau saya, maaf om ya. Pernah satu waktu di mana itu di perjalanan, maaf om. Saya begini, oh iya, wah, untuk kamu kasih tahu. Sebetulnya umur kita jauh, dia 70-an, saya masih 50-an. Dia pimpinan saya dalam organisasi. Tapi saya tahu, ini mesti kasih tahu. Saya ngomong, waduh cuy, untuk kamu kasih tahu sama om. Wah, iya. Daripada saya diam, ntar di luar saya ngomong sama hamba Tuhan yang lain. Tambah, tua wilayah kita. Itu dosa. Kasih tahu aja. Saudara, kita mau perlu contoh bahwa ada orang dihukum Tuhan gara-gara memusik. Kita kasih contoh. Kitab Bilangan, buka semua kita. Kitab Bilangan. Kitab Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-12. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-12. Ayat 1 saudara boleh baca sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tapi nanti saudara boleh baca semua itu di rumah. Saya hanya mengambil beberapa ayat saja. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu ketiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia,
dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa. Musa ini adalah hamba-Nya Allah. Bukan berarti seperti saya katakan tadi, bukan berarti boleh kalau misalnya pada waktu itu Musa melakukan kesalahan, boleh kasih tahu sama Musa. Tapi jangan keluar terus ngomong aja. Ini tidak baik. Ini tidak berkenan kepada Tuhan. Dan faktanya, kita lihat fakta ini. Langsung kena kusta Maryam dan Harun. Ini adalah apa, saudara? Itu yang kita lihat di dalam Mazmur 105. Mengusik hamba yang murah Tuhan. Musa adalah hamba yang murah Tuhan. Jangan diusik. Nah, itu jadi kita melihat balik lagi. Kita melihat bahwa Daud itu dia sangat menghargai. Saya mau katakan, Saul pada waktu itu sudah melakukan kesalahan, tapi Daud bahkan itu temannya, ini ada topak, gampang dia tidur, udah hantam dia. Saya katakan Daud itu nggak pernah mundur. Istilah kalau cuma ukuran Saul, orang mau lihat besar dia lawan. Tapi ini beda. Ini adalah orang yang diurapi Tuhan, dan itu bukanlah lawannya. Nah, terus kita lihat bagian yang keempat. Saya percepat. Bagian yang keempat, kita akan melihat sini supaya seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Daud bukan berarti tidak pernah melakukan dosa, tetapi kita lihat belajar kepada Daud. Mazmur 51. Mazmur 51. Mazmur 51. Mulai bagian pertama dan seterusnya. Mazmur 51. Kita perhatikan dalam pembacaan kita, di situ dikatakan perikopnya pengakuan dosa. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dan dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dan rohku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku, dan seterusnya. Apa bagian yang keempat yang bagi Tuhan ini hal yang berkenan? Daud adalah orang
mau terbuka dengan Tuhan, yang mau mengaku segala kesalahannya dengan jujur. Dia mengaku sama Tuhan, Tuhan saya salah. Dia tidak membenarkan apa yang dia lakukan itu, apa yang dia lakukan itu baik dan benar. Tidak, dia tahu itu. Dan dia mau terbuka dengan Tuhan. Dia memberikan pengakuan sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Bukankah Alkitab berkata Tuhan itu Maha Pengampun? Tapi kita juga harus datang tersungkur di kaki Tuhan. Mohon minta pengampunan dari Tuhan. Sebab ini adalah sangat berkenan kepada Tuhan. Tuhan gak suruh kita berbuat dosa terus kita mengaku, enggak. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, mari kita belajar dengan Daud. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni saya, kami memang salah. Tuhan tolong saya. Saya sudah melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Ini Daud. Dan seperti yang saya sudah singgung tadi, sudah. Walaupun memang bukan tangan Daud yang menghilangkan nyawa suami daripada Bathsheba, tidak, bukan tangan, tapi Daud yang mengatur. Ya. Daud itu adalah strategi otaknya Daud, dia dalamnya. Memang bukan dia yang tembak, dia bukan yang membunuh, tapi dia yang mengatur. Dan ada unsur kesengajaan. Sesudah itu sudah diambil lagi namanya Bathsheba, sudah. Itu kan 2 kali dia melakukan kesalahan. Tetapi kita belajar, Daud dia mau mengaku di hadapan Tuhan. Raja Daud tidak menganggap benar itu, dia tahu bersalah dan dia datang membereskan dengan Tuhan. Dia mau bereskan. Hari ini kalau kita ada kesalahan, kita mau bereskan dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berdamai dengan Engkau. Saya mau bereskan Tuhan. Saya ini sudah bersalah. Ampuni saya Tuhan. Itu Daud. Makanya saya katakan, saudara, bukan berarti Daud orang yang berkenan kebetulan. Terus memang Daud dari lahir itu nggak pernah salah. Oh tidak, saudara. Dia pernah melakukan kekeliruan yang sangat fatal. Ya, berat yang dia lakukan. Tapi ketika dia datang, mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan mau mengampuni. Sekali lagi, Tuhan mau mengampuni Daud ketika dia datang memohon kepada Tuhan. Hari ini kita belajar kepada Daud. Kita belajar kepada apa yang Daud lakukan itu sangat baik dan sangat berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau belajar lagi kepada Daud. Apa kira-kira sehingga Tuhan itu, kalau saya katakan, jatuh cinta sekali dengan Daud, ya. Dia berkenan di hati Tuhan. Kita lihat masuk dalam kitab Mazmur. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Inilah yang juga luar biasa yang ada pada Daud. Sekali lagi, Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Saya bacakan buat kita semua. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bagian yang kelima, Daud senang ada di dalam rumah Tuhan. Daud sangat bersukacita apabila dia ada di rumah Tuhan, melebihi sukacita di tempat-tempat yang lain. Ya. Sekali lagi, melebihi sukacita yang ada di tempat-tempat yang lain. Jangan sampai kita ada Tuhan kalau sudah bilang hari Minggu jadi beban betul. Aduh, hari Minggu lagi. Aduh. Jangan, saudara. Jadikanlah hari Minggu itu adalah hari sukacita, di mana kita akan datang bersama dengan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bagaikan Daud, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya saya mau katakan apa? Permintaan Daud yang paling utama, diam di rumah Tuhan. Bukan berarti Daud juga nggak penting yang lain, tidak. Tapi satu hal telah kuminta.
Sampai itu dibuatkan satu pujian. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Keinginan yang luar biasa dari seorang Daud. Kalau dia ada di rumah Tuhan. Ya. Bukan ada di kondangan atau bukan ada di tempat yang lain. Kalau dia ada di rumah Tuhan. Tuhan itu berkenan kepada Daud. Karena ternyata Daud, kerinduan Daud itu selalu ada di rumah Tuhan. Ya. Bahkan ada satu ayat lagi ya, yang disampaikan oleh Daud. Coba kita lihat Mazmur 122. Mazmur 122. Apa kata Daud dalam ayat ini? Mazmur 122 ayatnya yang pertama. Mazmur 122 ayat pertama. Nyanyian siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Daud sangat bersukacita apabila ada orang yang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Yang repotnya, kalau ada orang, ya, ada tetangga, ada teman datang, ayo bu, waduh, dia jadikan beban, mulai cari alasan inilah dan itulah. Nah, tapi Daud firman Allah berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Waduh, ibaratnya Daud itu seperti kalau dia istilahnya kesenangannya memakan bakpao, seperti diantari bakpao dia ketika orang bilang, mari kita pergi beribadah. Waduh, seperti orang ngantar bakpao. Waduh, senangnya itu saudara. Senangnya luar biasa. Saudara, biarlah gaya hidup kita senang apabila orang bilang, mari kita pergi ke rumah Tuhan, mari kita beribadah. Waduh, luar biasa. Ternyata inilah yang membuat Tuhan jatuh hati dengan Daud. Sebab Alkitab berkata bahwa Daud berkenan di hatinya Tuhan. Hari ini kita juga mau berkata, Tuhan, biarlah aku mau belajar seperti Daud. Aku bersukacita apabila orang berkata, mari kita beribadah, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan. Oh, haleluya, aku bersukacita. Dan saya percaya, kalau kita mau melakukan ini seperti Daud, kita adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan saya berharap dan juga tentunya berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, untuk menjadi jemaat Efrata yang berkenan di hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan.